Halo, selamat datang kembali di Ngaji Ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu materi keren dari kelas asuransi umum syariah yang diampu oleh Bapak Trisna Taufik. Topik kita, asuransi motor syariah. Dan ternyata, ini tuh bukan cuma soal ganti rugi kalau ada apa-apa loh. Konsepnya jauh lebih dalam dari itu. Yuk, langsung aja kita bedah sama-sama. Oke, jadi apa aja yang bakal kita obrolin? Ini dia peta jalannya. Kita mulai dari konsep dasarnya. Apa sih yang bikin beda? Terus gimana struktur akadnya? Sampai ke gimana praktiknya di lapangan. Lengkap pokoknya. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Gimana kalau asuransi yang kita punya itu fungsinya nggak cuma buat ngelindungin motor atau mobil kita aja, tapi sekaligus jadi cara buat bantu orang lain di komunitas kita? Menarik kan? Nah, ini nih ide utama yang akan kita dalami. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini penting banget, soalnya di sini kita bakal lihat perbedaan paling mendasar, paling inti antara asuransi konvensional dan syariah. Ini bukan cuma beda teknis ya, tapi ini soal pergeseran cara pandang, sebuah paradigm shift. Jadi, jantung dari asuransi syariah itu adalah konsep yang namanya takaful. Ini akarnya dari prinsip ta'awun, yang artinya ya gotong royong, saling tolong-menolong. Jadi, niat awalnya tuh udah beda. Bukan murni transaksi komersial, tapi niat untuk saling bantu kalau ada yang kena musibah. Nah, ini dia perbedaannya secara gamblang. Kalau di konvensional, kita itu ibaratnya memindahkan atau menjual risiko kita ke perusahaan asuransi. Sedangkan di syariah, ceritanya beda. Kita, semua para peserta, itu berbagi risiko bareng-bareng dalam satu wadah. Fokusnya bergeser, dari yang tadinya saya menjadi kita. Oke, sekarang kita lihat fondasi etisnya. Kita akan bahas 3 elemen kunci yang secara sengaja dihindari dalam model syariah untuk memastikan seluruh prosesnya itu bersih dan sesuai prinsip. Nah, 3 unsur ini, riba, ghorar, dan maisir, adalah alasan utama kenapa model syariah itu ada. Seluruh sistemnya dirancang dari nol untuk secara aktif menghindari praktik-praktik ini. Bagian ini menarik banget karena kita bisa lihat langsung perbandingannya. Soal riba, solusinya adalah investasi dananya dialihkan ke instrumen yang halal. Soal ghorar atau ketidakpastian, solusinya adalah mengubah transaksinya menjadi akad donasi sosial bukan jual beli. Dan untuk maisir atau unsur judi, ini kuncinya. Di syariah nggak ada istilah dana hangus. Kalau ada kelebihan dana, itu bukan jadi keuntungan perusahaan, tapi dikembalikan ke peserta. Adil banget kan? Terus gimana caranya semua konsep tadi dijalankan secara legal dan terstruktur? Nah, kuncinya ada di akad atau kontraknya. Anggap aja ini seperti cetak biru yang jadi fondasi dari seluruh sistem ini. Semuanya berawal dari akad tabaru. Tabaru itu artinya donasi atau kebaikan. Jadi waktu kita bayar kontribusi, secara prinsip niat kita adalah berdonasi ke sebuah dana kolektif. Tujuannya apa? Ya untuk membantu sesama peserta yang mungkin nanti kena musibah. Ini yang mengubah hubungan kita dari sekedar pembeli penjual menjadi anggota sebuah komunitas. Kalau gitu, perusahaannya dapat untung dari mana dong? Jawabannya ada di akad wakalah bil ujrah. Gampangnya, kita sebagai peserta itu secara kolektif menunjuk perusahaan asuransi untuk jadi manajer profesional yang mengelola dana kita. Sebagai imbalannya, perusahaan dapat ujrah atau fee pengelolaan yang jumlahnya transparan dan disepakati di awal. Jadi jelas posisi perusahaan adalah pengelola, bukan pemilik dana. Nah, ini dia poin krusialnya. Ada pemisahan yang sangat ketat antara 2 jenis dana. Dana tabaruh itu isinya murni uang kontribusi dari kita, para peserta. Dana ini cuma boleh dipakai untuk kepentingan peserta, misalnya bayar klaim. Di sisi lain, ada dana perusahaan. Isinya modal mereka sendiri dan fee tadi. Ini yang dipakai untuk operasional. Dana ini nggak boleh dicampur aduk, jadi amanahnya terjaga. Oke, kita udah paham strukturnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Sebagai pemilik kendaraan, apa aja sih pilihan pelindungan yang bisa kita ambil? Umumnya ada 2 pilihan utama. Pertama, komprehensif atau all risk. Ini paket lengkap. Dari lecet-lecet kecil sampai kerusakan parah, semuanya di-cover. Cocok banget buat mobil-mobil baru. Pilihan kedua, ada TLO atau Total Loss Only. Ini fokusnya ke risiko yang paling besar aja. Kerusakan parah di atas 75% atau hilang dicuri. Kontribusinya jelas lebih ringan, jadi pas buat kendaraan yang usianya lebih tua, atau kalau budget kita terbatas. Selain paket dasar tadi, kita juga bisa nambahin perlindungan ekstra atau biasa disebut riders. Misalnya, perlindungan khusus untuk bencana alam kayak banjir atau gempa, atau perlindungan dari risiko kerusuhan. Ada juga yang penting banget nih, perlindungan tanggung jawab hukum pihak ketiga. Jadi kalau kita nggak sengaja nabrak orang, biayanya bisa ditanggung. Bisa disesuaikan banget sama kebutuhan kita. Nah, sekarang kita sampai di salah satu fitur yang paling unik dan menurut saya paling keren dari model syariah.
Namanya surplus underwriting. Pertanyaannya simpel. Apa yang terjadi kalau di akhir periode dana kolektif tadi ada sisa? Kelihatannya rumit, tapi konsepnya sederhana kok. Intinya, total pemasukan dana tabaru, yaitu dari kontribusi kita semua, ditambah hasil investasinya, itu dikurangi total pengeluaran untuk bayar klaim dan cadangan. Kalau hasilnya positif, itulah yang disebut surplus. Dan ingat, surplus ini bukan keuntungan perusahaan, ini adalah kelebihan dana milik kita bersama para peserta. Terus surplusnya diapain? Nah, pembagiannya ini adil banget. Sebagian disimpan lagi untuk memperkuat dana kolektif di masa depan. Sebagian lagi, ini yang seru, dibagikan kembali ke peserta yang nggak mengajukan klaim. Anggap aja kayak bonus kebaikan. Dan sebagian kecil bisa diberikan ke perusahaan sebagai insentif karena sudah mengelola dana dengan baik. Jadi ini siklus yang saling menguntungkan. Oke, dari semua teori tadi, mari kita bawa ke dunia nyata. Gimana sih proses klaimnya? Dan khusus buat teman-teman mahasiswa dan warga di area Serang, Banten, di mana aja sih bisa dapat layanannya? Ini semacam contekan dokumen yang perlu disiapkan. Kalau cuma kecelakaan ringan, biasanya cukup foto, SIM, STNK, dan KTP. Kalau lebih berat, butuh surat laporan polisi. Dan kalau sampai hilang, dokumennya tentu lebih lengkap. Tapi, kabar baiknya, sekarang banyak perusahaan yang proses klaimnya sudah bisa lewat aplikasi. Jadi jauh lebih gampang dan cepat. Khusus buat teman-teman yang ada di Serang dan sekitarnya, ini beberapa alamat kantor layanan asuransi syariah yang bisa diakses. Jadi layanannya itu benar-benar ada secara fisik, dekat dan mudah dijangkau, bukan cuma konsep abstrak di dunia maya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, memilih asuransi syariah itu bukan cuma soal untung rugi finansial. Ini adalah sebuah pilihan untuk berpartisipasi dalam sebuah ekosistem ekonomi yang landasannya adalah kebersamaan, integritas, dan tentunya mencari keberkahan. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Coba bayangkan, kalau uang kontribusi yang kita bayarkan itu kita niatkan sebagai donasi untuk membantu sesama peserta yang lagi butuh, kira-kira cara kita memandang nilai dari asuransi itu sendiri akan berubah nggak ya? Silakan direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kali ini.